Sudah sangat bersiap sekali untuk menuju ke E-Rangel yang pertama untuk membuka match kali ini. Dan ini dia, ternyata garis pesawatnya menguntungkan setidaknya untuk Genesis Dogma dan juga untuk EVOS Reborn. Namun kita melihat juga tim-tim lain cepat sekali untuk turun ke drop zone-nya masing-masing. Seperti kita melihat FaZe Clan, cepat mereka untuk menuju ke areanya. Langsung to the point banget ya. Kita lihat tim yang pertama kali turun itu adalah GD dan juga FaZe Clan. Dan mereka ya nampaknya akan enak banget untuk bisa menuju ke drop zone mereka untuk saat ini. Dan pastinya faktor selanjutnya yang akan kita lihat adalah circle yang pertama. Akan seperti apakah circle yang pertama ini, dan hal tersebut pastinya menentukan jalur rotasi yang akan mereka ambil seperti apa. Dan di sana mereka akan ketemu tim-tim yang mana. Ya, itu juga menjadi pertanyaan kembali karena FaZe Clan memang memiliki drop zone di area Gergopol sehingga mereka cepat untuk setidaknya jauh ke area Gergopolnya harus nyambung mencari kendaraan terlebih dahulu. Tapi dari sisi lain kita melihat juga tim-tim Indonesia yang lainnya sudah mulai turun. Seperti biasa NFT menuju ke arah kanan, tapi circle-nya kali ini menuju ke arah kiri. Membuat setidaknya dua tim Indonesia memiliki waktu lebih dan memiliki waktu yang sangat berlimpah untuk melakukan looting-looting di areanya masing-masing. EVOS sangat banyak waktu mereka untuk melakukan looting dan mereka juga tidak diburu waktu untuk melakukan rotasi. Lebih-lebih Genesis Dogma yang nggak usah kemana-mana lagi. Betul. Circle seperti ini emang baik banget untuk tim-tim yang berada di daerah barat dari map kita kali ini. Lihat aja tadi ya di map kita yang masih diperbesar tadi, player-player dari tim EVOS melakukan split untuk saat ini. Mereka mau looting-looting di berbagai daerah yang berbeda, nggak mau ngumpul di satu tempat saja. Pun begitu juga dengan tim Genesis Dogma. Seperti halnya yang tadi Sanskoy udah bilang, dengan circle yang seperti ini bakalan baik banget untuk mereka semuanya. Dan mereka hanya akan tinggal menunggu saja tim-tim yang berada dari daerah timur untuk maju satu persatu, karena kita masih ingat pola permainan dari para tim ini pastinya ya, yang dimana mereka ini benar-benar center banget gitu, menuju ke center untuk circle yang ada. Ya, memang meta gatekeep masih menjadi sebuah tren saat kita melihat di PMPL SEA season yang keempat kali ini semua tim menuju ke arah tengah. Dan ini dia yang tadi sempat terlihat di elimination feed-nya di mana satu pemain dari MS Chonburi ternyata terjatuh dan sedang di revive, bahkan sudah selesai di revive kali ini menggunakan sebuah motor saja, belum melakukan looting karena kita tahu bersama MS Chonburi mereka berada di area Senaya sehingga memiliki atau membutuhkan waktu untuk segera menuju ke arah drop zone-nya. Cukup terlambat mereka untuk melakukan looting dan juga mereka cukup dirugikan dari circle-nya karena mereka looting di kanan atas, circle-nya di kiri bawah. Udah ke sananya susah, terus harus rotasi juga jauh. Kayak udah harus pergi terus balik lagi. Nah, nanti, itu dia. Iya, kayak 2 kali kerja lah. Intinya seperti itu. Dan ini dia informasi yang bisa kalian lihat, ada total damage yang sudah dihasilkan oleh masing-masing player. Ada terspot 2 player dari tim FaZe Clan ya. TonyK dan juga Vintores masuk ke jajaran top 5 dari damager yang paling banyak. Dan TonyK 21.000 damage yang sudah dihasilkan ke arah lawan-lawannya, Sanskoy. Ya, memang sangat luar biasa kalau kita melihat statistik dari pemuda yang satu ini, pemuda Blasteran Thailand Jerman. Karena memang TonyK sangat luar biasa sekali. Ini ingat, adalah PMPL SEA pertama dia, ini turnamen internasional pertama untuk seorang TonyK. Tapi saat ini dia sudah berada di posisi pertama untuk damage paling besar. Dia berada di posisi pertama untuk elimination paling besar juga. Karena dia memiliki 95 elimination, di bawah dia ada Demrut. Enggak, totalnya dari semua match yang sudah dimainkan oleh TonyK dan juga Demrut. Kalau Demrut memang kita nggak kaget. Iya, Demrut Esports kalau kata Sanskoy ya. Tapi TonyK memang sangat luar biasa. Oh, ini yang terjadi, ketabrak. Oh, mau loncat keluar, keserempet sedikit. Untung gak ada siapa-siapa. Untung gak ada siapa-siapa, itu dia. Dan ngomong-ngomong lagi soal FaZe Clan-nya, kita balik. Ini adalah salah satu tim yang dominan banget sih di weekday terakhir kemarin atau weekday yang ketiga kemarin ya. Dimana mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Elimination juga banyak banget yang mereka bisa hasilkan untuk di weekday kemarin, Sanskoy. Dan kalau kita lihat dari klasemennya memang lompatan paling jauh itu dari FaZe Clan. Mereka di minggu yang pertama berada posisi 15, minggu yang kedua di Super Weekend-nya langsung berada di posisi ke-6 dan juga menjadi salah satu penantang untuk slot PMGC langsung. Dari 15 ke 6, bayangkan itu jauh sekali dan memang bisa dikatakan pemain-pemain dari FaZe Clan sangat try hard untuk mereka mendapatkan poin demi poin. Terlihat juga TonyK sangat berdampak dalam lompatan tersebut.
Iya, dan pastinya step up banget kita lihat permainan dari mereka semuanya. Kita juga akan melihat nih aksi mereka di Super Weekend itu akan seperti apa sih? Karena sekali lagi pastinya Super Weekend itu adalah hari yang benar-benar baru untuk semuanya mainkan. Karena mentalnya juga berbeda pastinya bermain di weekday dan juga bermain di Super Weekend. Apalagi poin lah yang harus mereka kumpulkan secara maksimal. Kumpulkan banyak-banyak banget. Dan di sini juga kita sudah memantau keberadaan dari Genesis Dogma yang sekali lagi nggak perlulah kemana-mana sebenarnya ya. Ya, dan memang kalau kita lihat dari semua tim sudah sangat bekerja ekstra keras mereka. Sangat-sangat maksimal untuk mendapatkan poin demi poin. Memang tidak semua match, semua tim dari Indonesia bisa maksimal. Ada satu match mereka mungkin tidak terlalu maksimal, namun di match lain mereka bisa lebih baik lagi. Mereka sudah sangat bekerja dengan keras untuk mendapatkan poin demi poin. Sehingga kita sebagai komunitas PUBG Mobile Indonesia, sebagai juga pendukung para tim-tim ini, ayolah kita dukung dengan maksimal juga. Soalnya kalau kata orang-orang pergi ke Bali lewatnya Jatim, Cakep. di tol dikawal tentara. Jangan saling menjatuhkan satu sama tim, mending kawal Indopret sampai juara. Mantap sekali Sanskuy, kita kawal juga nih Nichil yang sudah melihat ada satu pergerakan dari salah satu player Infinity. Nichil benar-benar sabar, mau memantau aja kemanakah Nuzi akan bergerak. Kalau misalnya Nuzi offset sedikit aja, itu bakalan langsung di to the pointin sama Nichil sendiri atau langsung di spray sama Nichil sendiri. Dan persaingan antara Infinity dan juga Genesis Dogma kita tahu sendiri di mana Infinity kemarin kocar-kacir mereka saat ditabrak oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Mungkin saja ini akan menjadi season yang kedua, akan menjadi kedua kalinya Infinity bisa diculik satu persatu pemain-pemainnya oleh Genesis Dogma. Tapi untuk sementara waktu memang masih ada jarak di antara dua pemain tersebut dan sangat sulit kalau kita lihat Nichil karena memang pemain-pemain dari Infinity berada dekat dengan seorang Nuzi. Dibandingkan dengan Nichil dan juga pemain yang lainnya dari Genesis Dogma Giz. Kalau misalnya kita lihat dari minimap itu nggak ada loh pemain dari Genesis Dogma Giz yang lainnya berada di sekitar Nichil. Jadi backup yang akan datang ke arah Nichil ini gak bakalan cepat gitu. Dan sudah mulai terpantau keberadaan dari Nuzi. Loncat-loncat manja, kular kilir kesana kemari mencari lootingan. And that's it. Sepertinya akan dilepaskan begitu saja oleh Nichil. Wise decision juga menurut gua sih. Ya, pastinya Nichil juga di GH Genesis Dogma langsung aman. Selamat, pasti selamat. Soalnya memang kalau kita lihat saat Nichil mau nggak mau melakukan tembakan, kalau sampai memang Nuzi mendekat, pemain-pemain Infinity yang sudah berada di jembatan juga bisa melakukan tembakan ke arah Nichil. Karena itu kebuka angle-nya dari jembatan menuju ke arah Nichilnya. Tapi Nuzi hanya berganti kendaraan saja, masih belum sadar. Ada Nichil di area tersebut, tapi Nichil sudah mulai keluar. Akan coba ditembak sekarang, spray juga dilakukan. Satu peluru masuk, dua peluru masuk, akan coba mencari yang ketiga. Namun belum ada peluru yang ketiga masuk ke arah seorang Nuzi dan membuka informasi ke arah Infinity di mana posisi dari Nichil. Iya, dan kayaknya Nuzi bakalan cuek aja, mau ngacir sedikit demi sedikit. Tapi dia kali ini mau menantang keberadaan Nichil karena terlihat tadi ya, dia keluar dari vehicle yang dikendarainya. Untuk saat ini kita akan menunggu aksi selanjutnya akan seperti apa. Karena yang sudah beraksi kali ini adalah tim RRQ Voldemort. Langsung saja ditumbangkan, di knockdown di tangan Mika. Ada backup juga yang datang dari tim RRQ yang lainnya. Tapi masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan. Kita kembali lagi ke arah Nichil yang dimana sekarang kayaknya bakalan langsung aja digerebek oleh player-player dari Infinity. Kita melihat sudah mulai dekat, spray juga dilakukan, satu didapatkan tapi tidak untuk yang kedua karena cepat sekali backup dari pemain-pemain Infinity. Inilah yang kita takutkan bersama. Nichil awalnya sudah nggak ketahuan tapi dia mencoba peruntungannya untuk melakukan tembakan ke arah seorang Nuzi tadi dan mengundang pemain-pemain Infinity untuk datang ke arah compoundnya. Memang sesuatu yang harus dilakukan oleh Nichil juga. Itu adalah sebuah poin yang memang berada di depan mata sehingga Nichil juga sudah melakukan hal yang bagus tapi memang backup cepat sekali. Tapi kita lihat juga dari sisi lain Nerpeko mendapat satu, akan coba mencari yang kedua dan mendapatkan yang kedua. Rata sudah pemain-pemain Axis Red Wars dipulangkan oleh RRQ Ryu. Wow, permainan yang luar biasa yang bisa kita lihat di awal pertandingan seperti ini datang dari tim RRQ yang dimana walaupun mereka harus kehilangan satu punggawa mereka tapi sejauh ini mereka sudah mengantongi total 4 elimination. Ini poin yang cukup banyak banget pastinya untuk tim RRQ. Dan di sisi yang lainnya juga tim BN United akan melakukan lootingan tambahan di satu compound. Mereka akan mensecure terlebih dahulu
terlebih ini posisinya masih di pinggiran zona juga. Mereka bakalan bisa untuk menunggu dan juga menanti pastinya tim-tim yang lainnya. Ya, pemain-pemain dari BN masih terus berjaga di area tersebut. Kita berpindah ke arah yang lain karena kita melihat juga seorang Yuhai mulai bermain lagi untuk Bigetron Red Alliance. Setelah kita melihat di weekdays tidak terlalu banyak mendapatkan porsi untuk bermain, kali ini kembali percaya dan ternyata masih bisa. Saat Kup RB-nya ngepot. Aduh, nyambung lagi lah. Kenapa geli sendiri ya? Iya. Tapi kita melihat juga NFT langsung melakukan pergerakan tim yang memang kalau kita lihat sampai saat ini belum mendapatkan rumahnya yang baru karena mereka harus meninggalkan kampung halamannya yaitu Novo Retno yang dikuasai berulang kali oleh Baonam United. Tapi di sisi lain Infinity juga menjadi tim yang cukup sibuk setelah memulangkan Nichil dari Genesis Dogma. Mereka juga melakukan tembakan-tembakan ke arah Silence tadi dari Baonam United. Yap, Silence pun kali ini bakalan tarik mundur dulu sis kali ini. Tapi dari pemain-pemain Infinity juga akan memantau keberadaan dari tim BN atau player dari tim BN yang lainnya yang dimana sejauh ini mereka bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya, Logan juga masih berlari-lari saja dengan DP-nya bersiap dari MS Chonburi. Tim yang tadi sudah kita bahas juga harus ekstra 2 kali lipat dalam bekerja di match kali ini setidaknya karena mereka harus nyambung untuk sampai drop zone-nya dan juga harus mundur kembali menuju ke dalam circle-nya karena jauh sekali mereka berada di Yasnaya, berada di kanan atas dan circle-nya berada di area kiri bawah. Namun nampaknya PR tersebut bisa dilakukan dengan cukup baik sampai saat ini karena TG13 dan juga pemain-pemain MS Chonburi sudah touchdown di dalam circle yang kedua. Ini kayaknya ya nanti pas ada data statistik kita di akhir pertandingan ada satu nama dari tim MSC deh yang keluar dari setidaknya longest elim lagi. Jarak travel. Nah, travel paling jauh. Paling jauh. Longest travel distance. Nah, itu dia. Betul sekali. Tapi dari kita berpindah ke arah yang lainnya ternyata di area ini ada Sky Only dan juga Sembai. 2 pemain dari Onyx yang kembali bermain di Super Weekend-nya Onyx dan juga NFT. Mereka memiliki PR yang sama. Karena kalau kita lihat sampai saat ini posisi mereka masih tidak aman karena mereka masih berada di area-area 18 dan juga 19. Yap, betul sekali. Dan nampaknya di area-area yang tidak baik juga terdapat tim Eagle dan juga tim Bigetron Red Alliance yang berada berdekatan. Namun kita juga sudah mengintip circle selanjutnya. Tidak terlalu jahat sebenarnya untuk para pemain-pemain ini. Ya, masih bisa untuk dikuasai dan juga fight tidak terlalu banyak terjadi. Karena kalau kita lihat juga Geek Fam, Sen OP bersama dengan Snipes dan juga yang lainnya akan coba bergerak juga mereka melewati area bukit dari area Gatka. Kita melihat juga biasanya kalau circle kayak gini Gatka cukup padat. Karena kita tahu juga beberapa tim sering mengisi area Gatka seperti Genesis Dogma juga sering untuk langsung menuju ke area atas di area Gatkanya. Namun nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan yang mungkin akan coba dibangun oleh para tim di sini. Di X pun juga sedikit demi sedikit memantau pergerakan yang akan dibangun oleh tim EVOS Reborn. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan guna untuk membuka momentum dan juga informasi dari semua pihak. Namun untuk saat ini masih belum ada nyawa yang melayang. Ya, masih bisa untuk dikuasai areanya, hanya sharing area saja antara pemain-pemain DX dan juga pemain dari EVOS Reborn. Namun Redface menjadi yang terdepan untuk menjaga, untuk menghadang pemain-pemain Xavier. 1 granat saja cukup dari seorang Booms untuk meledakkan 2 pemain dari Rival. Bahkan granat yang kedua menjadi confirm elimination dari seorang Booms. Wow, hanya meninggalkan 2 punggawa saja untuk tim 4 Rivals. Ini benar-benar menjadi momentum untuk tim Genesis Dogma Kids untuk bisa nge-rush, nge-push boy. Kita langsung aja melihat aksi-aksi yang spektakuler yang sudah dihasilkan oleh para pemain dari tim Genesis Dogma Kids di sini, yang dimana mereka sudah sekali lagi mengantongi 2 elimination point. Namun ada 1 epi yang terbakar api di atas sana, tapi ada granat juga yang coba dilontarkan oleh Epi sendiri, dan di sana ada Daybot yang masih tersungkur keberadaannya. Daybot akan segera diselamatkan juga karena ada 1 bala bantuan yang datang, tapi Epi masih terus berjaga. 1 pemain terakhir yang masih berada di area ini karena teman dari Epi tadi meninggalkan Epi seorang diri. Cukup sadis memang dilakukan oleh 1 pemain dari
seorang pemburu yang meninggalkan Epi saja, atau ternyata tidak, pemburu juga sudah dipulangkan karena Epi menjadi pemain yang terakhir. Sangat low HP-nya kali ini, masih masuk juga, akan coba melakukan healing mungkin karena memiliki sebuah first aid, namun tidak bisa. Ini dia yang terjadi, beli beras sampai ke Gambir. Cakep. Genesis Dopang ngeras, lawannya kocar kacir. Kocar kacir banget dan hanya meninggalkan satu player saja. Nampaknya enggak, ternyata sudah diratakan ya, diratakan di sana. Dan di sisi yang lainnya juga sudah terdapat peperangan yang pecah nampaknya dari tim DX dan juga tim Vampire, yang dimana Stone langsung saja dihilangkan nyawanya. Ya, tapi kita melihat dari arah lain, ini dia Ravenclaw, Mas Kumis yang terus akan coba berjibaku dengan SKRL kali 3, melihat ke arah seorang Lamborghini yang sedang mengendarai bagi kali ini menuju ke arah sebuah Shake, juga berada di area lower ground pemain-pemain dari Xavier. Tapi Gotani sendirian saja, hati-hati menabrak sebuah jerami dan nampaknya akan touchdown di area ini terlebih dahulu. Ya, harusnya dia mau mengumpulkan informasi juga, ada siapakah gerangan di depan sana, apakah ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan juga di depan sana untuk dia sekarang bisa kembali ke rekan-rekannya yang lainnya. Dan di sisi yang lainnya ada yang ngepot juga, ternyata ada Figel dari Ponzai, yang dimana sekarang Ponzai udah dimakan hidup-hidup oleh Flippy, masih dalam keadaan knockdown, masih belum bisa untuk di finish, untuk dijadikan elimination point, but that's so good man. Ya, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Flippy, setidaknya membuka poin pertama untuk Super Weekend. Yang ketiga NFT, mereka mendapatkan sebuah poin yang sangat berharga juga. Spray juga kembali dilakukan oleh seorang Popzi dari pemain-pemain MSC, tim yang juga sangat jauh untuk bergerak. Mereka akhirnya touchdown di dalam circle-nya, namun tidak aman. Sementara waktu dari sisi lain, Demrut pun tersungkur ke arah tanah karena ada Xavier dari arah yang lain lagi. Pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia berada di posisi sandwich, depan ada, belakang juga ada. Depan ada, belakang ada, maju kena, mundur kena. Dan nampaknya Demrut kali ini harus diselamatkan dengan segera jikalau mereka mau kembali dengan 4 punggawa mereka secara utuh untuk tim Geek Fam, yang dimana untungnya mereka bermain ya, jadi gue agak-agak salah kemarin. Iya, betul sekali. Sempat betul prediksi tersebut, tapi dipatahkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Mereka membuktikan bahwa tidak hanya Demrut, karena ada Sen, OP, ada pemain-pemain yang lain juga. QB juga bermain dengan sangat luar biasa dari Geek Fam Malaysia saat mereka bermain di weekdays kemarin. Iya, sangat luar biasa pastinya. Dan yang luar biasa yang lainnya juga ada Svavel di tengah-tengah sana memantau keberadaan dari musuh-musuhnya yang lain yang berada di seluruh penjuru mata angin. Smokes juga sudah mulai di pop up keberadaannya untuk bisa menghalau angle dari lawan-lawannya. Sementara itu player-player dari tim NFT yang lainnya juga akan berpikir, oke guys, habis ini kita bakalan gimana ya? Ya, karena memang 2 pemain atau 3 pemain dari NFT yang tersisa belum masuk ke dalam circle-nya, hanya Spavel saja yang membuka jalan berada dalam circle. Tapi gorong-gorong juga sudah dimainkan oleh seorang Nerpeko bersama dengan Asa dan juga Mort dari RR Curio. Ada sebuah lemparan ke arah depan, meledak di sana harusnya untuk pemain-pemain Xavier, namun masih ada jarak antara lemparan granat dari Nerpeko ke arah Rebis dan juga pemain Xavier yang lain. Oke, ini dia sedikit demi sedikit mereka juga akan maju. Granat selanjutnya juga akan langsung saja dilontarkan oleh Asa, masih belum kena dengan on point di sana. Ada Nerpeko juga yang mendekati dirinya ke arah rekan-rekannya dan masih aman aja untuk posisi mereka sejauh ini. Ini kalau granatnya kena bakalan membuka momentum banget untuk DX ataupun RRQ. Ya, tanpa kita lihat dari sisi lain ternyata Face Clan juga sudah didatangi oleh pemain-pemain NFT 2 tersungkur ke arah tanah. Masih ada 2 yang tersisa untuk bisa melakukan tembakan demi tembakan ke arah pemain-pemain dari Face Clan. Mr. Five yang kembali bermain di Super Weekend kali ini melemparkan granat juga, melakukan kokalan granat menuju ke arah luar karena drone bersama dengan Spavel masih berjibaku di arah luar. Tapi Flippy juga sudah tersungkur. Satu granat yang ternyata sangat matang sekali menuju ke arah pemain-pemain dari NFT, namun itu granat di dekat dari drone. Hati-hati drone, dan drone pun tersungkur ke arah tanah. Tersisa terakhir yaitu Spavel yang masih berjibaku di area tersebut. Flippy tidak bisa diselamatkan lagi. Drone masih terus merangkak, akan coba di revive, namun Mr. Five close combat terjadi. Satu didapatkan, akan coba mencari yang kedua dan ketiga, tapi masih terus diburu oleh 2 pemain dari Face Clan yang berada di area tersebut. Ternyata kita melihat juga NFT tidak bisa bertahan di area itu dan langsung dipulangkan. Tapi Red Face juga mendapatkan 1 pemain yang terakhir. Ya, itu Swavel. Ya, itu dia. Dari arah tim Evo sendiri. Oke. Kita akan melihat peperangan yang berada di gorong-gorong kali ini. Nerpeko cilukba banget. Sudah bisa membuka badannya, tapi dia harus tersungkur juga keberadaannya. Dan that's it. DX pun langsung saja dieliminasi. RRQ masih selamat dengan 3 player mereka.
RRQ melakukan hal yang sangat baik sekali, mereka membuka momentumnya saat bisa mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari DX dan mereka juga memiliki PR selanjutnya karena ternyata gorong-gorong tersebut tidak masuk ke dalam circle yang kelima. Mereka harus bergerak lagi setelah mengclear area dari DX. Namun dari sisi lain ternyata yang cukup nyaman berada di area kiri dari circle-nya adalah Genesis, Dogma, Gitz, Daybot dan rekan-rekannya. Liquid masih terus berjibaku di area tersebut, tembakan demi tembakan juga dilakukan. Satu knock juga didapatkan kembali oleh seorang Zuxi. Namun Zuxi masih akan coba mencari yang kedua dan ketiga karena snipe saja yang didapatkan di area tersebut. Dan Brut juga sudah tersungkur ke arah tanah. Masih ada dua yang tersisa dari pemain-pemain Geek Fam Malaysia. Spray kembali dilakukan, mendapatkan sebuah tadi hit ke arah pemain-pemain dari Geek Fam walaupun belum ada knock yang terjadi. Wah, ini manis banget sih untuk tim Bigetron Red Alien, apalagi di depan mata mereka terdapat satu airdrop yang fresh banget. Langsung aja itu diamankan oleh Zuxi nampaknya ya. Dan nanti kita bakalan lihat Zuxi dapetin apa untuk saat ini. Sementara itu Dambrut berada benar-benar di depan oleh Zuxi sendiri dan nampaknya akan mau di-confirm jadi elimination point. Tapi ada Vampire juga yang sudah mulai di-spot keberadaannya dari Luxi dan langsung saja di elimination. Ini dia tim Bigetron Red Alien benar-benar mengamuk di game pertama kita. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Bigetron, setidaknya sangat meyakinkan mereka untuk bisa mendapatkan sebuah knock-knock ke arah lawan-lawannya. Tapi Yuhai tadi ternyata klub RB-nya bergeser sedikit, ada granat yang dilemparkan di sana walaupun belum memberikan hit yang berarti ke arah seorang Yuhai. Dari arah lain kita juga melihat RRQ sudah mulai mendekat ke arah peperangan antara Geek Fam Malaysia dan juga Bigetron Red Aliens. Itu ya, hujan granat banget loh. Setiap detik benar-benar ada yang duar. Dan kita nanti akan melihat berapakah granat yang sudah dilontarkan oleh para tim di sini. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu karena ada Chopper yang menggunakan satu vehicle-nya. Langsung aja mau nusuk ke tengah tapi dia pun tersungkur keberadaannya. Harus dibiarkan bleeding out karena posisi dia juga udah gak enak banget. Sementara itu Nuzi pun juga menjadi lawan yang selanjutnya yang bisa di take down kali ini. Granite Elementor ternyata didapatkan oleh seorang QB, namun dari sisi lain kita melihat Datcon berjibaku dia untuk mendapatkan satu persatu knock ke arah pemain-pemain dari Infinity. Logan juga masih melakukan proning terlebih dahulu, ada tembakan lagi yang dilakukan oleh Logan, tapi saat pemain-pemain dari Eagle Esport melakukan tembakan, Logan sedang melakukan proning sehingga sangat baik timing yang dilakukan oleh seorang Logan. Masih selamat untuk saat ini dari Logan sendiri dan nampaknya dia akan memberikan tembakan-tembakan peringatan ke arah lawan-lawannya di seberang sana. Logan untuk saat ini masih selamat sekali lagi dan nampaknya di sisi yang lainnya juga pecah peperangan antara Geek dan juga tim Bigetron Red Alien yang dimana kita bisa melihat hal tersebut dari elimination fit yang sudah ada. Tapi kali ini kamera drone kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari player tim EVOS dan juga tim-tim yang lainnya. Tadi Kadona sempat bertanya apa senjata airdrop yang didapatkan itu ternyata MG3. Sebuah senjata yang sangat-sangat mumpuni sekali untuk bisa mendapatkan knock ke arah lawan-lawannya dan dipegang oleh seorang Zuxi untuk saat ini karena kita melihat tadi Zuxi mendapatkan knock menggunakan MG3 di elimination fitnya. Kita melihat juga belum ada korban selanjutnya tapi ternyata dari sisi lain Mort maksud saya mendapatkan seorang Luxi dari Bigetron Red Alliance dan langsung bergerak juga pemain-pemain dari BTR yang lain untuk bisa mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya karena mereka harus menjaga area dari RRQ, mereka juga harus menjaga area dari Eagle Esport. Iya, ini dua tim yang warnanya mirip-mirip ya, RRQ dan juga Eagle Esports kali ini. Dan nampaknya di ujung sana juga sudah pecah peperangan antara tim Onyx, GD dan juga BN. Rame banget dan para Jin pun kali ini langsung tersungkur dan langsung aja di end menjadi elimination point di tangan Yuhai. Yuhai kali ini benar-benar mengamuk. Sementara itu rekan-rekan dari tim Bigetron Red Alien yang lainnya juga fokus ke arah belakang. Yuhai mendapatkan knock kembali nampaknya. Kita melihat kali ini Kon harus tersungkur ke arah tanah. Datcon maksud saya Chopper meninggalkan rekannya, tidak bisa melakukan revive lagi. Tapi Bigetron Red Alliance akan dijaga, akan ditunggu oleh pemain-pemain MSC Jasper ditumbangkan ke arah tanah. Dan kita melihat Zuxi kali ini dengan MG3-nya melakukan tembakan demi tembakan MG3 dengan kali 6 menuju ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Tapi TG13 masih berada di dalam smoke-nya. Tembakan demi tembakan juga sudah dilakukan. Tinggal 6 tim yang tersisa. Tapi kita lihat juga macan putih kita di mana pemain-pemain dari EVOS Reborn tersungkur ke arah tanah. Tapi TG13 tadi didapatkan juga oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Yuhai harus hati-hati posisinya kali ini karena Bobzi sudah melihat posisi Yuhai dengan sangat jelas dia harus healing tapi ada
smoke ternyata tadi ya yang dilontarkan nampaknya dari arah lawan Yuhai sendiri. Tapi kita melihat sudah ada tim Bigetron Red Alien, EVOS, BN, Onyx dan juga MSC sebagai top 5 contender kita kali ini. Dan pastinya mereka memperebutkan winner-winner chicken dinner pertama kita untuk di game kita kali ini. Sementara itu Liquid juga sudah mulai men-spot keberadaan dari dua player tim EVOS Reborn. EVOS Reborn satu persatu pemain-pemain mereka tersungkur ke arah tanah walaupun sudah ada revive yang dilakukan, tapi Sky Only ternyata mendapatkan knock ke arah BN. Tidak hanya di area EVOS, di area Bigetron fight terjadi, di area lain pun ada fight yang sedang dilakukan oleh dua tim yaitu Onyx dan juga Baonam United. Kapon sedang melakukan revive juga ke arah satu pemain, tapi ada lemparan granat menuju ke arah bawah. Bakaran juga dilakukan di area tersebut. Anget-anget pastinya kita melihat itu seorang Kapon, tapi masih ada jarak di antara Bakaran dan juga seorang Kapon. PUBG sangat sulit keadaannya dan Yuhai lagi-lagi ini adalah ke-8. Dia mendapatkan elimination sendirian. Oh my god, tim Bigetron Red Alien dan juga EVOS kali ini nampaknya mengamuk. Namun kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan antara BN dan juga Onyx karena BN satu persatu player dari mereka pun juga di knockdown, hanya meninggalkan Whitecat seorang diri yang sudah diburu keberadaannya oleh Jeb. Kali ini Whitecat menerima cicilan damage yang cukup signifikan. Kali ini damage dari frag granat pun juga sudah masuk dan Whitecat pun langsung tereliminasi bersamaan dengan tim EVOS juga hanya meninggalkan tim Bigetron Red Alien dan juga Onyx. Bigetron Red Alien Yuhai tersungkur ke arah tanah, masih bisa di revive namun tidak banyak waktu yang dimiliki oleh pemain-pemain Bigetron karena Onyx sebentar lagi pasti akan datang ke area defensif dari mereka. Kita melihat juga tadi Bigetron memang mau nggak mau harus fight bersama dengan EVOS Reborn dan EVOS pun dipulangkan oleh pemain-pemain Bigetron. Namun masih kita lanjutkan, ternyata Zuxi yang tadi menggunakan MG3 cukup efektif tapi sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Yuhai. 8 elimination sudah dia kumpulkan sendirian. Setidaknya saat kita melihat ke arah POV seorang Yuhai, kita belum tahu apakah ada elimination tambahan atau tidak, tapi setidaknya ini menjawab keraguan dari para netizen Indonesia. Iya betul sekali dan nampaknya ini bakalan menjadi ketegangan banget ya yang akan kita saksikan 3 versus 3 situation. Yuhai sebagai frontliner dari tim Bigetron Red Alien akan memantau keberadaan dari tim Onyx yang berada benar-benar di hadapan mereka dan mereka pun akan melakukan setup yang benar-benar matang untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner pertama kita hari ini. Bahkan sudah 9 sementara waktu. Total ada 16 elimination yang sudah dikumpulkan oleh Bigetron Red Alien. Spray kembali dilakukan oleh seorang Yuhai mencari sebuah knock ke arah lawan-lawannya. Kita melihat juga peperangan sudah dimulai di area ini. Liquid masih terus berjibaku dari angle yang berbeda juga. Sebuah lemparan granat dari Sembai ternyata membuat Yuhai harus tersungkur, namun ini momentum juga didapatkan oleh pemain-pemain Onyx. Satu tersungkur ke arah tanah, akan coba mencari yang kedua. MG3 sudah didapatkan dan sisa yang terakhir. Yang terakhir akan coba dicari oleh seorang Liquid. Sudah mendapatkan 4 elimination, akan coba melakukan spray juga. Ternyata satu pemain yang tersisa dari Onyx yaitu Jeff masih terus akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Dia masih mendapatkan 4 dan kita lihat kali ini winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alien. Truk tronton pintunya 2. Semua akan Bigetron pada waktunya. Mantap sekali semuanya. Bigetron Red Alien mendapatkan winner chicken dinner mereka. Ini benar-benar membuka hari pertama kita di Super Weekend dengan manis banget. Dengan total berapa elimination yang mereka dapatkan kali ini? 19 elimination. 19 elimination menjadikan bukti bahwa Bigetron Red Alliance masih ada. Mereka masih menjadi penantang untuk bisa terus naik dari klasemen sementara. Mereka saat ini juga tidak terlalu buruk posisinya karena mereka juga masih sangat-sangat bisa untuk lebih bagus lagi dari klasemen. Mereka berada di posisi ke-7. Di atas mereka ada Face Clan, ada